Kasus tewasnya 6 laskar khusus FPI masih menimbulkan tanda tanya. Di awal, menurut keterangan polisi, terjadi aksi saling tembak dan petugas telah bertindak tegas dan terukur menurut ukuran polisi. Sementara hasil kesimpulan Komnas HAM menyebut, 4 dari 6 orang yang tewas adalah korban dari perbuatan pelanggaran HAM. Sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Sebelumnya, menurut keterangan polisi, 2 orang yang tewas pertama akibat saling tembak. Sementara 4 orang yang masih hidup sempat dibawa, tapi pada akhirnya mereka juga meregang nyawa karena timah panas polisi. Mereka dituduh melawan dan mengancam keselamatan petugas. Sayang, mereka tak bisa lagi membela diri dari tuduhan. Menurut Komnas HAM, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari bertambahnya korban mengindikasikan adanya unlawful killing. Padahal, 4 orang yang masih hidup itu sebelumnya sudah dalam penguasaan polisi. Ada beberapa catatan lain dari kesimpulan Komnas HAM selain dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan petugas. Komnas HAM juga menyimpulkan adanya aksi saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI, bahkan dengan senjata api. Komnas HAM juga merekomendasikan agar mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan laskar FPI, sesuatu yang sebelumnya dibantah oleh FPI. Apakah keberadaan senjata api itu adalah fitnah polisi seperti yang dituduhkan FPI? Apakah senjata api itu memang dimiliki laskar khusus FPI? Semua harus dibuktikan. Publik harus diberi informasi yang utuh, bukan cuma sekedar saling tuduh dan menyembunyikan kebenarannya. Lebih dari itu, kematian 6 orang laskar FPI patut disesalkan. Mestinya tak perlu terjadi. Bukan hanya karena dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan petugas, tapi semestinya Imam Besar FPI, Rizik Syihab, tidak mangkir dari panggilan polisi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Komnas HAM sebagai lembaga yang dianggap independen telah mengambil kesimpulan dan merekomendasikan untuk dilakukan pengusutan terkait dugaan kepemilikan senjata api oleh laskar FPI dan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana terkait tewasnya 4 laskar khusus FPI demi mendapatkan kebenaran dan menegakkan keadilan.